Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Halo semuanya, aku Valencia Victoria Pamita, biasa dipanggil Ria. Aku dari program studi ilmu hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini aku lagi di semester 6, semester yang dimana lagi hektik-hektiknya lah, lagi sibuk-sibuknya kita mau persiapan KKN, disambi sama persiapan UAS, terus juga kita masuk semester baru harus nyiapin judul, ketemu dosen pembimbing, bikin outline, bikin skripsi dan macam-macam. Tapi aku nggak mau ngomongin itu sekarang. Aku tuh mau ngomongin tentang mungkin ini hal yang nggak semua orang tahu, terutama Gen Z. Tapi harusnya sih Gen Z ini tahu ya, karena Gen Z selalu up to date gitu loh. Tapi aku mau tanya dulu deh, kalian tuh tahu nggak sih apa itu seksisme atau bercandaan seksis? Aku mau bikin riset. 9 dari 10 kalian manusia Gen Z ini pasti deh nggak tahu apa itu seksis. Oke, aku nggak mau ngasih pengertiannya seksis itu apa, tapi kalimat-kalimat bercandaan seksis ini selalu terjadi di sekitar kita dan bahkan itu bisa terjadi sama orang terdekat kita. Contoh, ih si cantik tuh, ih tapi sayang deh, cantik-cantik dia cuma mikirin dandan tau, dia nggak mikirin akademik, nggak mikirin gimana dia buat berprestasi secara non-akademik juga. Sayang deh pokoknya. Oh, atau ada lagi yang sangat-sangat familiar di kuping kita adalah, kamu tuh perempuan, gak usah deh jadi pemimpin, soalnya kamu kebanyakan pakai hati, kebanyakan pakai perasaan, gak bisa kalian pakai logika. Parah deh pokoknya kalian kalau jadi pemimpin nanti. Oke, itu adalah bercandaan yang gak bisa diterima sama semua orang. Kenapa? Karena bercandaan kayak gitu tuh mungkin menurut kita lucu, tapi menurut sebagian orang itu bisa menyakiti hati mereka. Same like putus cinta, ada luka yang gak kelihatan di hati kita gitu loh. Itu pun sama terjadi sama ketika kita melontarkan bercandaan seksisme ini. Nah, bercandaan seksisme ini tuh tahu gak sih kalian kalau itu tuh termasuk pelecehan verbal tau, dan itu bisa membuat psikologis perempuan itu jadi jelek. Tapi kalian ini tahu gak sih, bercandaan seksis ini masuk ke kekerasan verbal, dan itu kekerasan verbal diatur secara hukum di Indonesia. Tahu nggak kalian di mana diaturnya? Nah, bercandaan seksisme ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang dimana pasal 5 menyebutkan bahwasanya kekerasan seksual non fisik itu meliputi komentar, isyarat, atau perilaku yang merendahkan berdasarkan gender. Jadi candaan seksis ini termasuk ke dalam kategori kekerasan berbasis gender. Nah, dampak psikologis dari bercandaan seksis ini apa sih? Ada nggak sih dampaknya? Karena kan tadi di awal udah disebutin ya, kalau misalnya seksisme ini di beberapa orang bisa menimbulkan luka hati yang tidak kelihatan, kayak putus cinta. Ada dong, tentu aja dampak psikologisnya dari bercandaan seksisme yang sering banget ini dilontarkan sama orang-orang sekitar, yang bahkan orang-orang sekitar tersebut bisa aja orang terdekat kita yang melontarkan kalimat bercandaan seksisme yang menurut kita tuh itu bukan kalimat yang harus dilontarkan gitu loh. Oke, dampak psikologisnya apa sih? Nah, bisa aja nih, misalnya seperti tadi yang dicontoh disebutkan bahwasanya perempuan mah nggak usah mimpin deh, kebanyakan pakai perasaan. Nah, bisa aja tuh yang tadinya dia punya kepercayaan diri buat memimpin suatu kelompok atau suatu grup kecil, itu dia bisa kehilangan kepercayaan dirinya itu karena ada satu orang atau satu oknum yang merendahkan dia, bahwasanya perempuan tuh nggak usah jadi pemimpin, perempuan tuh nggak bisa jadi pemimpin karena terlalu pakai perasaan. Atau bahkan parahnya si perempuan ini tuh jadi takut buat menyampaikan pendapat loh. Itu nggak bagus guys. Oke. Next.
Nah, kalau kamu dengerin ada bercandaan seksisme ini, apa sih yang bisa kamu lakuin? Kalau misalnya ada teman kamu atau teman-teman terdekat kita atau orang terdekat kita yang melontarkan kalimat-kalimat tersebut, kita tuh bisa loh negur perempuan kayak, aduh kamu tuh nggak boleh loh kayak gitu, tahu gak sih itu tuh termasuk ke dalam pelecehan verbal, tahu? Kamu nanti bisa dituntut kalau misalnya ada aparat yang tahu gitu. Atau kalau misalnya memang itu mengganggu dalam kegiatan pendidikan, kamu bisa ngelapor ke guru atau dosen supaya kegiatan belajar mengajar ataupun kegiatan-kegiatan yang berbau dengan pendidikan itu bisa aman dan tentram tanpa adanya candaan seksisme ini. Nah, selain hal yang tadi udah aku sebutin, kita bisa loh ngelakuin literasi gender. Apa sih literasi gender tuh? Nah, literasi gender itu adalah kemampuan untuk memahami peran, relasi, dan identitas antara laki-laki dan perempuan secara adil dan setara. Soalnya, ini juga bukan soal laki-laki dan perempuan, tapi tentang menghormati manusia sebagai manusia tanpa adanya prasangka dan tanpa adanya stereotip yang menghantui. Nah, tujuan dari literasi gendernya apa sih? Literasi gender ini bisa buat kita belajar kalau misalnya laki-laki tuh gak selalu loh jadi pemimpin, dan perempuan juga gak selalu jadi pengasuh, atau perempuan gak selalu jadi pengikut. Dua-duanya tuh punya potensi yang sama asalkan lingkungannya mendukung dan tidak adanya bercandaan seksis antar gender ini. Nah, kenapa sih kita harus peduli dengan literasi gender? Nah, kalau misalnya kita nggak peduli sama literasi gender, berarti namanya kita mengembangbiakan atau terus membuat diskriminasi di antara gender laki-laki dan perempuan ini terus hidup lewat kata-kata, meskipun itu hanya sekedar candaan. Yang padahal candaan itu juga kayak, itu bukan bercandaan loh, itu tuh bisa nyakitin hati orang. Soalnya kalau bukan kita yang mulai, ya siapa lagi? Jadi, apa yang bisa kita lakukan dari literasi gender ini? Nah, di literasi gender ini apa sih yang bisa kita lakuin? Yang pertama, mulai dari diri kita dulu deh. Kita harus menjaga ucapan kita sendiri. Yang kedua, kalau misalnya ada teman-teman kalian atau orang-orang terdekat kalian yang ngelakuin bercandaan seksis, bisa loh kalian tegur supaya lingkungan kalian juga tetap aman, nyaman, dan tentram. Yang ketiga, edukasi. Kita berbagi informasi ke teman-teman kita dari apa yang kita tahu kalau kesetaraan gender itu tuh ada loh, dan kesetaraan gender itu penting loh untuk ditegakkan, karena kalau misalnya nggak ditegakkan, kita perempuan ini akan terus terdiskriminasi dengan laki-laki yang menganut budaya patriarki dan yang mereka menganggap bahwasanya ya udah laki tuh pemimpin terus, perempuan tuh nggak boleh. Dan kita boleh berbicara atau menegur orang yang tidak kita kenal apabila melakukan bercandaan seksisme yang bisa menyakiti hati, dan karena itu salah satu bentuk untuk penegakan keadilan di masyarakat. Jadi teman-teman, inti dari keyepingan ini adalah bercanda tuh boleh tahu, tapi nggak boleh bercanda seksis. Soalnya kalimat-kalimat yang kita keluarin ini bisa nyakitin orang. Oke, segitu dulu dari aku. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.